Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Siti Nur Adinda dari Fakultas PGSD Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan menyampaikan materi bab 3, magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan dengan topik bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Pertama-tama, mari kita pelajari apa itu listrik, bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Di kota-kota besar, listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Listrik merupakan suatu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat beberapa peralatan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tanpa listrik, banyak aktivitas yang sulit dilakukan. Peralatan lain apa saja yang membutuhkan energi listrik sehingga dapat berfungsi ya? Yuk kita pelajari bersama. Jika energi listrik dialirkan ke peralatan listrik tertentu akan mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. Contohnya, setrika mengubah energi listrik yang didapatkan dari kabel stop kontak PLN menjadi energi panas. Terus yang kedua itu, televisi mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Yang terakhir itu, pompa air mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, saat ini jenis listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni arus listrik searah atau DC dan arus listrik dua arah atau AC. Listrik yang kita peroleh dari PLN termasuk arus listrik dua arah. Adapun energi listrik yang kita dapatkan dari baterai merupakan arus listrik searah. Energi listrik bisa diperoleh dari stop kontak yang ada di rumah atau bangunan. Stop kontak ini akan terhubung dengan kabel milik PLN yang sering kalian temui di pinggir jalan tertentu. Jika ditelusuri, kabel-kabel ini akan terhubung dengan gardu-gardu listrik. Gardu-gardu tersebut akan mendapatkan pasokan energi listrik dari pembangkit listrik. Apa itu pembangkit listrik? Secara sederhana, pembangkit listrik bisa diartikan sebagai pabrik yang menghasilkan energi listrik. Jadi, kabel-kabel listrik digunakan untuk mengalirkan energi listrik ke gedung, bangunan, sekolah, dan rumah kalian. Nah, untuk mendapatkan listrik ada beberapa jenis pembangkit listrik yang bermacam-macam. Gambar-gambar berikut adalah pembangkit listrik yang ada di Indonesia dan cara kerjanya untuk bisa mendapatkan energi listrik. Oke, yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga diesel atau disingkat dengan PLTD. Dan PLTD ini adalah jenis pembangkit listrik yang sering ada di beberapa tempat di daerah di Indonesia. Dan cara kerjanya adalah PLTD bekerja dengan mengubah energi kimia dalam bahan bakar diesel menjadi energi listrik. Prosesnya dimulai saat mesin diesel membakar bahan bakar, menghasilkan energi panas yang kemudian menggerakkan piston. Gerakan piston ini memutar poros engkol yang terhubung dengan generator. Generator inilah yang mengubah energi mekanik dari putaran poros engkol menjadi energi listrik. Sederhananya, PLTD mengubah energi dari bahan bakar menjadi energi gerak, lalu menjadi energi listrik yang bisa kita gunakan. Nah, listrik PLTD ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu adalah mudah dioperasikan, cepat dihidupkan, dan cocok untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil atau sebagai cadangan listrik. PLTD juga relatif lebih murah untuk investasi awal dan tidak memerlukan lahan yang luas. Dan juga kekurangannya yaitu adalah biaya operasional yang tinggi karena konsumsi bahan bakar yang cukup besar, emisi gas buang yang lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik lainnya, serta kapasitas yang terbatas. Selain itu, PLTD juga membutuhkan perawatan yang rutin untuk menjaga kinerjanya. Oke, lanjut yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Nah, cara kerjanya pembangkit listrik tenaga air ini adalah bekerja dengan mengubah energi potensial air menjadi energi listrik. Air yang berada di ketinggian tertentu, misalnya di bendungan, memiliki energi potensial. Ketika air dialirkan dan jatuh dari ketinggian tersebut, energi potensial ini berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Energi kinetik ini kemudian digunakan untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi, secara sederhana, PLTA memanfaatkan aliran air dari tempat tinggi ke tempat rendah untuk menghasilkan listrik. PLTA juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, sumber energi yang terbarukan, dan biaya operasional yang relatif rendah setelah pembangunan.
Selain itu, PLTA juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lain seperti irigasi dan pengendalian banjir. Namun, PLTA juga memiliki beberapa kekurangan. Pembangunannya memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, serta dapat mengganggu ekosistem di sekitar bendungan. Selain itu, ketergantungan pada kondisi cuaca seperti curah hujan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Nah, cara kerja pembangkit listrik tenaga surya ini adalah dengan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya yang merupakan komponen utama PLTS terdiri dari banyak sel surya. Ketika sinar matahari mengenai sel surya, elektron di dalam sel tersebut akan bergerak, menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini kemudian dialirkan ke inverter yang berfungsi mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik atau AC, sehingga bisa digunakan untuk peralatan listrik di rumah kita. Sederhananya, PLTS memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik yang kita butuhkan sehari-hari. PLTS memiliki banyak kelebihan, diantaranya ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi, sumber energi yang tidak akan habis, dan biaya operasionalnya rendah setelah instalasi. PLTS juga bisa dipasang di berbagai tempat, bahkan di daerah terpencil. Namun, PLTS juga memiliki beberapa kekurangan, biaya pemasangan awal yang cukup tinggi, efisiensi yang bergantung pada cuaca, dan membutuhkan lahan yang cukup luas untuk instalasi panel surya dalam skala besar. Selain itu, teknologi penyimpanan energi matahari masih terus dikembangkan untuk mengatasi masalah ketersediaan listrik saat malam hari. Oke, yang terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau BAYU bisa disingkat dengan PLTB. Nah, cara kerja pembangkit listrik tenaga angin ini adalah dengan mengubah energi angin menjadi energi listrik. Angin yang berhembus akan memutar baling-baling turbin angin. Putaran baling-baling ini kemudian diteruskan ke generator. Generator inilah yang mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Sederhananya, PLTB memanfaatkan kekuatan angin untuk pemutar turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Prosesnya mirip seperti kincir angin yang digunakan untuk menggiling gandum. Namun, pada PLTB, energi putarannya diubah menjadi listrik. PLTB memiliki beberapa kelebihan, di antaranya ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, sumber energi yang terbarukan, dan dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Selain itu, biaya operasi PLTB relatif rendah setelah pembangunan. Namun, PLTB juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, pembangunannya membutuhkan lahan yang luas, terutama untuk membangun banyak turbin angin. Selain itu, kinerja PLTB sangat bergantung pada kecepatan dan arah angin, sehingga produksi listriknya tidak stabil. PLTB juga dapat menimbulkan kebisingan dan mengganggu pemandangan di sekitar lokasi pembangunan. Nah, saat ini di negara kita tercinta, yaitu Indonesia, memiliki satu perusahaan pembangkit listrik negara, yaitu adalah PLN, singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Dan PLN ini adalah bukti pembangkit atau penyedia layanan listrik yang biasa kita pakai di rumah dan kehidupan sehari-hari. Jadi begitulah tentang penjelasan materi hari ini dengan topik bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Nah, itu saja teman-teman.